مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wa muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu dalam majelis taklim PKK seluruhnya. Karenanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada bapak-bapak yang mungkin yang dicoba dengan Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan segala puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya Allah memberikan kenikmatan sehat kepada kita, sehat walafiat, hingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita menghadiri majelis taklim, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan umur yang panjang kepada kita. Semoga kita dapat memperkenalkan untuk kita selalu dalam kebaikan. Ibu sekalian, dan yang sangat penting, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Iman itu berasal dari kata amanu. Iman itu artinya yakin. Secara bahasa atau etimologi, iman itu artinya yakin. Dan secara istilah atau terminologi, iman itu tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisani wa amalu. Yaitu membenarkan, yakinkan dalam hati kita ucapkan ikrarkan dengan lisan kita, dan kita amalkan dengan perbuatan kita. Itulah oleh sebab itu
beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah antara hatinya, lisannya, dan juga perbuatannya seiring saja Allah sama. Ketika dia menginginkan kebaikan, dia ikhlaskan dan dilaksanakan dalam perbuatan. Itulah iman. Islam itu kata dari salam di hidup kalian, yang artinya salam itu adalah selamat dan sejahtera. Jadi barang siapa orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dia akan selamat dan sejahtera di dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga selalu berkurang kepada junjungan seluruh umat manusia, paduka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan insya Allah sampai kepada kita. Semoga kita dapat mengikuti senang-senang beliau hingga akhir zaman dan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin wa muslimat, majelis taklim dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita sedang berada di bulan Rabiul Awal. Bulan apa itu? Bulan Maret. Ada maksud besar apa itu? Di bulan Rabiul ini memang bukan bulan haram, bukan bulan Ramadan. Namun di bulan Rabiul Awal ini terjadi peristiwa yang sangat besar, dan peristiwa itu menjadi kebanggaan dan juga kewajiban umat Islam di seluruh dunia, yaitu kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, kita cerita ringkas tentang kelahiran Nabi dan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika di bulan Rabiul Awal tersebut, ketika ibunya bertindak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang mengandung, orang-orang itu lagi dijajah. Israel dijajah Palestina, itu kalau Israel ya, Israel anti Israel karena dijajah Palestina. Palestina itu sudah kita total sudah lebih 41 minggu oleh Israel. Tapi nanti Allah akan kasih kemenangan kepada Palestina. Ini janjinya Allah. Kita kembali ke topik ini. Ketika Nabi Muhammad dalam kandungan, Mekah ini sedang diinvasi berada di invasi. Lalu lagi dijajah, lagi diserang oleh siapa? Oleh ada seorang raja yang berasal dari negara Habasyah atau yang kita kenal sekarang Ethiopia. Itu bernama Raja Abraha. Nah, itu raja pada zaman dulu memiliki tentara yang ditakuti dan belum terkalahkan. Tentara itu tentara bergajah. Bayang dulu. Jadi nyerang ini pakai gajah, pakai tentara, mereka semuanya menyerang. Dan Abraha ini tahu karena Ka'bah di kota Mekah Al-Mukarramah itu didirikan sama bukan. Ka'bah didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, jadi Ka'bah ini ada dari sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi Muhammad sedang digantung oleh ibundanya Aminah, Raja Abraha ini menyerang kota Mekah dengan keyakinan bahwa pasti akan menang. Karena apa? Yang datang itu gajah itu besar dan tentaranya pakai lemah otak semuanya. Namun kembali lagi manusia hanya bisa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah abadikan kisah ini di dalam surah Al-Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل
أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Allah sudah abadikan di dalam Al-Quran kisah tentang perjalanan yang Raja Abraham ke kota. Ini ada Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah menghancurkan alam yaj'al bainahum fi tadbir. Dan tahukah kamu Muhammad jika Allah akan menghilangkan wa arsala 'alaihim ghayran ababil. Dan Allah mengirimkan burung secara berbondong-bondong, dan burung tersebut membawa batu dari tanah yang terbakar, dan batu dari tanah terbakar itu dilemparkan ke tentara dan termasuk kerajanya. Setelah kejadian tersebut, setelah Raja Abraham beserta pasukannya sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kota Mekah menjadi beruntung. Lalu sang kakeknya Nabi, ada yang tahu kakeknya Nabi siapa namanya? Kakeknya Nabi adalah Abdul Muthalib. Ketika terjadi gempa, kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keluar karena rumahnya sebenarnya dekat dari Yerusalem. Ketika keluar, beliau melihat ke arah Ka'bah dan ternyata berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah itu jatuh berbelikan. Zaman dulu itu, ketika Islam belum ada, itu banyak orang-orang kafir Quraisy. Suku terbesar di kalangan Quraisy itu. Nah, itu mereka pada tempatnya berhala. Dan sudah Nabi Rasulullah sang kakek keluar melihat berhala-berhala pada dalam muslimah. Dan ketika itu sang kakek bahwa anaknya ibunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ibunda Aminah, itu sudah mengadu dan mengadu dosa dan sudah tidak pernah suami. Bapaknya Nabi kita Nabi Muhammad SAW sudah wafat sebelum Nabi dilahirkan. Bapaknya Nabi kita namanya Abdul Muthalib. Itu bapaknya Nabi SAW. Dan ketika sang kakek menuju ke rumah anaknya, bunda anak, sang kakek kaget ketika melihat cahaya yang begitu terang dari rumah anak. Untuk memikirkan nama siapa kira-kira yang akan diberikan, karena saat itu nggak ada nama Muhammad, nggak ada nama Ahmad. Akhirnya ketika sang kakek masuk dalam Ka'bah, Allah berikan petunjuk bahwa namanya siapa bro? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika usia 12 tahun, singkat cerita ibu, ketika dirawat oleh ibu suatu, dikembalikan ke ibu kandungnya di Madinah, dan di usia 6 tahun ibu kandungnya beliau wafat. Jadi usia 6 tahunan Nabi Muhammad SAW itu sudah menjadi yatim dan piatu. Dan di usia ini Nabi Muhammad SAW itu sudah menjadi yatim dan piatu. Lantas dirawat oleh kakeknya, diambil oleh Abdul Muthalib. Di usia Nabi Muhammad SAW ke 8 tahun, kakeknya dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala wasakit. Nabi Muhammad diambil oleh pamannya, yaitu Abu Muthalib. Nah, pamannya inilah yang berjasa besar dari mulai Rasulullah SAW hingga kenabiannya. Pamannya yang membackup Rasulullah SAW. Di dalam aturan pamannya dididik untuk berdagang. Dulu Nabi Muhammad SAW kalau ada barang jelek sama barang bagus, itu dikeluarin buat-buatnya. Bahkan dikasih tahu, diinformasiin, ini barang ada saja, ini yang masih bagus. Kalau mau beli yang ini, namun ketika pembelinya masih berkehendak beli yang cacat, dijual Rasulullah yang sudah diinformasikan. Aku kalau sekarang
kebanyakan, ini kebanyakan aja ya. Kebanyakan orang jualan ada yang baru, ada yang dikeluarin yang mana? Kalau saya bilang yang mana biasa, yang dikeluarin rata-rata saya nggak bilang semua, tapi hampir semua sama barang bertek, barang yang dikeluarin dia ada dari. Karena apa? Khawatir kalau barang baru saja dijual, barang ketiga nggak betul. Rata-rata begitu. Nah sebetulnya di sini di mana hak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau seseorang masih khawatir, ada barang ketiga, barang kedua, barang ketiga sekarang. Karena khawatir kalau berarti hakikat keimanan kepada Allah dipertanyakan. Ibu, ini bagaimana kebetulan jadi berdasarkan kalau penyebaran ada orang yang kamu berangkat, badan kita apa? Ada teks badan kamu sudah ada apa? Badan kerjanya lebih lagi kita informasikan kepada orang. Nah, di usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW sudah diajari berdagang oleh pamannya. Dan singkat cerita kita singkat dulu dari 12 tahun ke 25 tahun berarti 13 tahun lewat. Di usia 25 tahun Nabi Muhammad SAW dititipkan barang dagangan oleh salah satu saudagar wanita cantik saat itu dan keturunan bangsawan yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Ketika dititipkan barang dagangan oleh Khadijah dan dititipkan pula hamba sahaya itu kalau sekarang budak, tapi sekarang nggak boleh berbudak kan? Yang membantu pulang kan? Abang sahaya itu mengikuti dan melaporkan kepada Khadijah. Ya Khadijah binti Khuwailid ibni Muhammad, orang yang sangat terpercaya, orang yang sangat jujur, barang-barang semuanya habis dengan keuntungan besar. Padahal dia berjual dengan cara-cara yang baik, tidak ada tipu daya sama sekali. Bayangkan, pulang-pulang berbuat hasil maksimal. Singkat cerita, demi calon istri terpantau sama juga dengan sahabat Rasulullah SAW, cara dagangnya yang baru, rupanya yang rupa orang yang akhirnya singkat cerita menikah. Nabi besar kita Muhammad SAW menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ini wanita yang luar biasa, alim, bangsawan. Itu bapaknya pemuka di kaum Quraisy. Dan ketika menikah, Khadijah dididik oleh Nabi Muhammad SAW hingga akhirnya Khadijah orang pertama masuk Islam. Khadijah yang pertama karena dididik oleh Rasulullah SAW, dan hingga akhirnya Khadijah menyatakan kesiapannya untuk mengeluarkan seluruh materinya, jiwa dan raga untuk dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW. Apa sih kira-kira esensi itu apa ya? Makna apa sih kira-kira makna dan hikmah dari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW di bulan ini? Apa tuh? Yang pertama adalah kita sebagai seorang hamba-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga hendaknya kita belajar mengikuti sunnah-sunnah yang sudah diberikan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah perkataan Allah di dalam Al-Quran. Di Al-Quran tidak ada sama sekali perkataan. Al-Quran Al-Karim yang terdiri dari 6.236 ayat itu seluruhnya perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perkataan Nabi ada di mana? Perkataan Nabi adanya di hadis. Hadis itu dibagi menjadi 3. Ada yang itu. Hadis itu dibagi menjadi 3 dulu. Satu namanya hadis kaunia, yaitu perkataan Nabi.
Setiap Nabi berkata menjadi dasar hukum, dan itu menjadi hadis. Ada hadis dia, yaitu perbuatan Nabi. Setiap Nabi melaksanakan perbuatan ini menjadi dasar hukum. Dan yang terakhir itu adalah hadisnya hadis takrir. Takrir itu artinya diamnya Nabi. Ada seorang sahabat datang ke Nabi melakukan sesuatu. Ketika Nabi tidak berkata dan berbuat apa-apa, itu menjadi dasar hukum. Masya Allah, segitu mulianya Nabi Muhammad. Diamnya beliau saja menjadi sebuah hukum. Bayangkan, Bapak Ibu ada di mana? Sebenarnya, ketika kita sudah mengikuti dan menunjukkan keimanan Allah kepada Allah, kita mengikuti hadis-hadis yang telah Nabi SAW bersabda. Dan yang pertama, ini untuk ibu-ibu. Kita ibu dan saya bahwa tidak saya, Pak Akif dan Mas Abdul. Untuk ibu-ibu suka ada di mana ya? Pernah kami mengatakan surga di telapak kaki ibu itu benar mengajarkan. Surga ada di telapak kaki. Berarti segitu mulianya seorang ibu, seorang wanita. Ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, siapakah orang yang harus aku hormati? Kata Nabi, ibu. Lalu yang kedua siapa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi, ibu. Lalu mereka bertanya lagi, lalu siapa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi, ibu. Ibu. Ketika bertanya lagi, lalu siapa lagi ya Rasulullah? Baru dibilang, bapak, ibu duluan. Ya, makanya itu dasar dari dikatakan sudah berada di dalam hati. Ridhonya seorang anak laki-laki adanya di siapa? Di istri atau di ibu? Saya menanya. Di ibu. Makanya hendaknya ketika kita punya anak laki yang sudah menikah, sama menikah. Nah, ketika kita menikah, tetap hormat ibu ada yang saya ibu. Ajak istrimu untuk bisa menghargai dan bisa menyayangi ibu. Karena ridho dirimu bukan pada istrimu, ridhonya dirimu ada di ibumu selama ibu masih hidup. Alhamdulillah Bu, saya pada Allah rumah sudah tidak. Tapi sebisa mungkin dalam satu pekan itu saya 5 kali datang. 2 hari saya tinggal di salah satu di Jalan B, dan misalnya saya semakin 5 kali. Ibu saya sampai ngomong, apa tinggal di sana? Kok bisa datang kali? Gak usah dipikir itu, alhamdulillah yang penting saya pada ibu dan yang ibu. Dan insya Allah, karena saya yakin ridhonya diri saya dan ibu saya. Dan saya yakin rumahnya istri saya. Istri saya ngomong, ya ayo baca, seminggu bisa sampai 5 kali ya sebenarnya. Kalau memang berdoa tidak lagi ya caranya Quran. Alhamdulillah Allah memberikan kita tempat yang baru, rumah yang baru. Namun kita membawa ilmu, kembali ilmu yang baik, bukan ilmu agama ke daerah asal kita. Itu yang pertama. Dan kita selalu menengok ini. Ketika istri diberikan kewenangan, alhamdulillah, akhirnya istri juga mau ikut. Akhirnya istri yang ikut, ketika saya ajak juga ikut, ketika saya sampai ibu juga ikut. Alhamdulillah. Nah, untuk para ibu-ibu hendaknya di dalam esensi di bulan Ramadan tahun ini, di bulan Ramadan ini adalah kita berdakwah kepada anak-anak kita. Doakan suami kita sedang kerja, buat istri suaminya sebagai kerja. Doakan suami kalau istri, doanya bukan buat diri sendiri, doanya untuk suami dan anak-anaknya semua. Jadi kalau ada ibu yang masih doa untuk diri sendiri, sekarang mohon diperbaiki. Pertama,
Dalam kita berdoa itu ada yang pertama kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kita mendoakan umat. Itu esensi doa. Karena orang kita berdoa orang lain doanya berbalik diri sendiri. Nah kalau umat yang berdoa itu berapa banyak doa umat? Itu jutaan orang banyak miliar. Sampai kalau Allah maka doanya akan balik lagi ke dirinya. Itu untuk pada ibu-ibu. Ya, sebenarnya doanya Bu, kalau suami ada salah, mohon dimaafkan ya Bu ya. Kira-kira suami-suami pada punya salah Bu, jangan menjelaskan ini, kira-kira suami-suami punya salah. Kalau punya salah, mohon dimaafkan. Karena laki-laki gadis dan seorang perempuan yang sudah berumah tangga hendaknya saling menutupi kekurangan masing-masing. Jangan pernah kita buka aib selama kita di orang lain. Jangan sekarang kalau kita perhatikan kayaknya kan mereka sudah di mana-mana ya. Kayaknya sudah diimpun pegang handphone bukan handphone, atau begitu ya. Bahkan banyak juga saya curhatnya juga di medsos ya. Mulai saat ini tolong dibantu kalau doakan jangan dimentor. Doakan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita punya guru spiritual, ada ustaz, ada kiai, ada yang lain kita boleh. Jangan cuma ini dimentor. Hari makan cuma pakai ayam. Kapan pakai? Untuk yang lihat semua yang punya nomor kita ya, yang semua ada status semua perbuatan namanya. Dan apakah itu ada manfaatnya? Mohon maaf, tidak ada. Kalau kita sedang mengalami kegembiraan yang luar biasa, cobaan kita pasti ketika niatnya untuk pamer ya, dosa. Tapi ada orang lupa. Terus kalau ada kesedihan, curhat di medsos, salah karena semuanya itu orang yang melihat beda urusannya sudah sangat mulai sekarang ini jadi Allah pasdiakan pagi, siang, sore, malam 3 jam. Dan ada 2/3 malam. Di situ waktu untuk aku. Untuk kita bermuhasabah. Kita sholat di situ sholat tahajud, lalu kita sholat. Mungkin ibu dengan saya terang segala hidup. Dengan lama, tapi ibunya saya orang yang bisa malu. Saya malu yang paling kurang. Sering saya tidur di orang sambil nangis. Karena saya pernah saya adalah manusia yang tidak makanya kita tuh hidup di hadapan Allah. Dan insya Allah ini efek. Alhamdulillah saya juga sepakat punya beberapa karyawan saya kurang lebih 20 orang tuh. Alhamdulillah ada masalah, terkadang banyak masalah. Tapi saya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala setiap masalah pasti bisa dilewati ketika kita menjalankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang saya rasakan. Ketika ada sesuatu hal yang luar biasa dalam hidup, saya bangun jam 2:30. Saya tolong saya lari ke mana. Dan alhamdulillah semua permasalahan selesai. Alhamdulillah. Nah untuk itu bangun 2-3 malam, doakan semuanya. Kalau ada anak kita yang baru, jangan kita omelin pakai sifat lama. Justru kita omelin dengan doa. Dasar kamu imam istiqomah. Nah, dasar kamu imam yang soleh. Kita omelin dengan doa. Insya Allah ketika Allah ridho diyakinkan malaikat, maka ketika tubuh dewasa dia akan menjadi seperti yang kita doakan.
Ini menarik contohnya di Mekah. Dulu anak-anak ini banyak banget. Lalu ibunya ini marah. Setiap ibunya marah, dasar kamu di Masjidil Haram, dasar kamu di Masjidil Haram, itu semua Masjidil Haram yang dua tahun itu. Ternyata alhamdulillah kalau ketika itu besar dia menjadi imam masjidil Haram. Jangan diomongin, Bu. Dasar kamu titik-titik. Nah, ada kita ya. Saya ngajak mungkin ya, saya tulis titik-titik aja. Karena kata-katanya kan ada yang kata-kata hewan, ada yang kata-kata kasar, ada yang gitu loh. Jadi untuk mulai saat ini di bulan Rabiul Awal ini dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Esensi untuk kita adalah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita sudah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kita hidup di dunia ini nggak lama. Hidup di dunia ini kita paling tinggi ada 70 tahun itu ada. Yakin? Mohon maaf ini akurat di sini ada 70 tahun. Belum ya? Ada yang 70 tahun. Oh, masih sehat ya. Alhamdulillah. Jangan boleh 50 tahun banyak ya. Alhamdulillah ya. Kita hidup di dunia itu dalam jangan kita rasa kurang 50 itu. Ibu-ibu masih banyak yang lebih daripada saya. Saya belum tentu kayak itu bisa umur sampai 60. Kalau Allah memanggil saya besok, saya pikirkan saat-saatnya saya. Nah jadi sebenarnya kita semua memberikan amalan-amalan yang akan kita bawa, bekal yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu ya. Jadi kalau seperti itu, esensinya bagi kita adalah untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ibu sekalian, selanjutnya adalah kita lanjutkan ketika Nabi SAW sudah menikah dengan Khadijah binti Khuwailid dan berdakwah. Dan apakah ketika Nabi berdakwah itu mendapatkan kenikmatan? Tidak. Nabi dipukit. Pernah tahu ya? Ketika Nabi berdakwah, Nabi dipukit, Nabi dipakai kotoran, Nabi pernah diludahi, Nabi pernah dipanah ketika beliau SAW berdakwah. Sampai malaikat Jibril alaihissalam ngomong ke Nabi, ya Muhammad, kalau Allah akan membalikkan bukit ini aku limpahkan kepada kau kesusahan. Apa kata Nabi? Jangan hanya dibayar, mereka dapat, mereka belum tahu itu nggak apa-apa. Aku bersabar. Kalau kita sekarang ada nasi udah lama, betul-betul banyak yang gitu kan populer dengan Quran. Tapi zaman Nabi SAW sampai dipanah, dibuki, dilempari kotoran, apakah hal tidak? Tapi berbeda ketika di medan pertempuran. Ketika di medan pertempuran, ketika Nabi Muhammad SAW sudah berdiri di depan, maka ia akan mundur. Oh Masya Allah, itu yang kita tahu. Jadi berarti pada tempatnya. Ya ini kan baca kita diperhatikan pada banyak tawuran ya. Ini di kalangannya sampai banyak tawuran ya. Masih banyak. Nah mungkin ya Bu, mungkin ada anak-anak kita yang suka nongkrong. Saya nggak bilang tawuran ya Bu. Mungkin ada anak-anak kita yang masih suka nongkrong. Hendaknya disampaikan tidak wajib. Nah kalau nongkrong nggak apa-apa. Tapi hendaknya arah yang positif. Kalau malam-malam ya kalau sudah lebih dari jam 9 atau 10 malam, dia pulang. Karena itu ramai ya, perawat daripada kalau pulang, perawat juga daripada pembegalan, berjualan narkoba, mau pembegalan itu mana? Jadi tidak seperti itu. Nanti insya Allah di akhir ini kita sama-sama mendoakan, mendoakan umat, mendoakan diri kita, mendoakan keluarga kita,
berangkat ke Muhammad. Baik. Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah dan mendapatkan hal-hal yang sangat menyakitkan, sangat buruk, maka Nabi memutuskan untuk hijrah. Hijrah itu ya, perhatikan hijrah ya. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW dikarenakan sudah terancamnya nyawa Nabi kita Muhammad SAW. Allah perintahkan Nabi untuk hijrah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Dulu Madinah bukan Madinah namanya Ibu. Namanya ada doa. Namanya Yastrib. Yastrib itu adalah kota Madinah dulu. Dan ketika Nabi SAW hijrah, namanya berarti menjadi Madinah Al-Munawwarah. Dan ketika Nabi SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah, apakah itu balik? Tidak. Nabi SAW menghindar menyusun strategi hingga ketika beliau SAW sudah menyusun strategi yang pas, beliau kembali ke kota Mekah untuk menaklukkan kota Mekah. Jadi ketika beliau SAW hijrah ke Madinah, selanjutnya beliau kembali ke kota Mekah untuk memerangi para penyebar Islam dan menaklukkan kota Mekah. Itu dinamakan Fathu Makkah. Alhamdulillah. Di dalam dakwahnya Nabi Muhammad SAW, Nabi didukung oleh istri tercinta dan juga paman tercinta. Dan betul ketika di tahun ke-11 Nabi Muhammad SAW, Allah panggil satu-satu. Pertama Allah panggil itu anak kita, yaitu Allah. Nabi Muhammad SAW sedih, sedih yang luar biasa karena pamannya yang mendukung beliau SAW hingga menjadi nabi. Gak senang berapa lama, ternyata Allah panggil lagi istri tercintanya. Khadijah dipanggil berdekatan dengan ketika pamannya dipanggil Allah SWT. Jadi yang mendukung Nabi SAW, dua orang ini tiada. Itu masa kesedihan yang paling dalam yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita harusnya terkadang merasakan hal yang kita rasakan itu buruk. Belum tentu hal buruk yang kita rasakan menjadi hal buruk, betul-betul. Bisa jadi hal itu buruk menurut kita tapi baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan singkatnya ketika Allah memanggil paman dan istrinya Nabi, Allah hibur Nabi Muhammad SAW dengan apa bu? Masya Allah, dengan Isra dan Mi'raj. Saya mau bicara sekarang ya Nabi ini agak sedikit bergeser karena Nabi angkanya dulu ya. Jadi Allah hibur Nabi Muhammad SAW dengan Isra dan Mi'raj. Isra berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Itu Isra dulu. Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa Allah naikkan Nabi SAW ke Sidratul Muntaha, langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini pula baru ada yang namanya perintah sholat. Sebelumnya itu tidak ada perintah sholat. Ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah langsung di arsy Allah di Sidratul Muntaha, di sini pun perintah sholat. Tapi sudah perintahnya dengan 5 waktu. Sudah perintahnya 50 waktu. Coba 5 waktu adanya kalau saya kadang-kadang sholat duhur dengan sholat biasa betul-betul makanya kita yang pikirin sholat duhur sholat biasa ada yang di korok-korok juga ngomong itu duhur asal tapi bisa sholat di subuh masih gak sholat masih banyak bayangkan kita
sudah paten sholat 5 waktu dalam satu hari aja masih banyak yang lama. Bagaimana ketika 50 waktu? Satu hari itu berapa jam tuh? 24 jam. Berarti kalau 50 waktu 25 jam itu 30 menit. Berarti ini hanya 30 menit sholat tuh. Sholat, habis lagi sholat lagi. Selesai sholat, habis makan sholat lagi. Habis makan jangan istirahat, sholat lagi. 30 menit kembali. Akhirnya Nabi bisa kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Kalau Allah tak boleh ya kata Allah. Cuma mohon ya Allah. Ketika beliau SAW turun dari Sidratul Muntaha mengimami sholat para nabi, disitulah ada perbincangan antara Nabi Muhammad SAW dengan para nabi. Kata para nabi sebelumnya, ya Muhammad, umatku tidak akan sanggup melaksanakan sholat 50 waktu dalam satu malam. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Allah, hamba Allah, turunkanlah, jangan 50 waktu. Singkatnya Allah jangankan 5 waktu dalam satu malam. Pada akhirnya waktu sholat, pada akhirnya orang Islam, tapi pada akhirnya semuanya sholat. Tapi pada akhirnya semua jalan satu waktu. Nah di esensi, di hikmah bulan Rabiul Awal ini kita tingkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Ketika Allah memanggil azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan bagi yang laki-laki, nanti bagi yang laki-laki, saya juga ada diri. Bagi yang laki-laki, ketika mendengar azan, langsung jalan ke masjid atau musola. Ketika anak kita masih di rumah, diingat, udah aja, jangan aja lu masih main aja. Entar habis sholat, main lagi boleh deh, apa ada waktunya. Kadang-kadang kan kalau langsung diputusin gak bisa ya, tapi berangsur-angsur. Seperti turunnya Al-Quranul Karim, itu berangsur-angsur ketika Nabi yang Nabi Muhammad SAW dari usia 40 hingga 63 tahun, 23 tahun Al-Quran berangsur-angsur. Begitu juga sama anak kita, kalau anak kita melakukan kesalahan biasanya itu nggak bisa masih kepek, ya udah kepek lagi dulu ya, seperti itu. Karena sholat berjamaah itu 27 derajat lebih mulia, lebih baik dibanding sholat sendiri dan itu bagian. Nah kalau bagi umat, bagi umat itu seperti ya. Di bulan Mulut ini, di bulan Rabiul Awal, kita terkadang di bulan ya, kita dapatkan uang kita dari kita dapatkan kita dan kita dapatkan kita bekerja soleh dan soleh. Mari kita angkat kedua kita, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultan. Allahumma shalli 'ala sayyidina wal muslimin wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma qul lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min al-hammi wal hazan wa na'udzubika min al-'ajzi wal kasal wa na'udzubika min al-jubni wal fursa wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri al-rijal. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم تصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر معه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على نفسك وعهدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافية والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ونعوذ بعظمتك من بال من تحتي. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتوحدت على نصرة شريعتك. رزق اللهم رابطتها وأسلم الدهاء واهدها سبلها واقلها بنورك الذي لا يخفو واشرب صدورها بفيض الإيمان بك وسبيل التوكل عليك واهدها لمعرفتك واقلها على شهادتي في سبيلك إنما نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين في الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اعز علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والضيق الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق والنهار الفاتحين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخص عنا وتعبدنا واتقي تحصرنا يا الله يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين من الاحزاب الكفرة والمشركين واليهود الذين عنك عن الدين. اللهم انصر اخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم اجعل اندونيسيا بلدة طيبة رب الكفر برحمتك يا الله يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.